Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi saya ada link video yang diberikan oleh salah seorang teman itu tersambung ke Instagram Badal Amanah namanya. Jadi Instagram Badal Amanah ini kalau kita lihat nih sepertinya jasa untuk badal haji ataupun umroh. Jadi coba saja kita dengar isi videonya seperti ini. Banyak orang yang udah tahunan tinggal di Mekah tapi masih suka salah dalam tata cara tawaf. Contoh misalnya ketika di Rukun Yamani suka angkat tangan dan memberi salam padahal cuma di Hajar Aswad doang. Dan yang paling parah lagi teman-teman, kadang-kadang ketika dia ninggalin Ka'bah, dia jalannya mundur. Menghormati Ka'bah katanya. Ini kan tata cara yang menurut mereka tanpa ada dalil. Makanya teman-teman semua, kalau mau titipin badal haji atau umroh sama orang yang belajar di Mekah ini. Nah, bersama Badal Amanah akan menitipkan badal umroh atau haji teman-teman semua kepada para mahasiswa Ummul Qura. Orang yang belajar di kota Mekah, jadi tahu ahkamul umroh, hukum-hukum terkait dengan umroh. Bersama Badal Amanah, badal umroh atau haji teman-teman semua, insya Allah tenang sesuai dengan syariat. Karena amanah, insya Allah sesuai sunnah. Barakallahu fikum. Ya, jadi katanya banyak orang yang sudah lama tinggal di Mekah itu atau jamaah-jamaah yang ketika melewati Rukun Yamani mereka mengangkat tangan. Padahal itu tidak perlu. Benar pendapat ini. Benar kalau kita merujuk kepada pendapatnya Albani misalkan, Bimbas, Utsaimin, ya itu. Tapi kalau kita merujuk kepada pendapat ulama lain sebelumnya bahwa memberi salam kepada Rukun Yamani itu disunnahkan. Yang ingin saya katakan sebenarnya, tapi sebelumnya buat yang belum tahu Rukun Yamani itu apa, tuh Rukun Yamani itu salah satu sudut di Ka'bah. Ya, sudut kan ada 4 sudut di Ka'bah itu, dikenal ada 4 rukun tuh. Rukun Yamani itu posisinya yang di sebelah barat daya. Jadi sebelum Hajarul Aswad. Setelah itu ada rukun Iraqi, ada rukun Syamsi. Nah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan tawaf itu kita akan tawaf dimulai dari rukun Hajar Aswad, di mana kita disunnahkan untuk menyentuh Hajarul Aswad kemudian menciumnya, dan kita lewati itu terus berulang. Ketika melewati Hajar Aswad kita menyentuh dan mencium Hajarul Aswad. Nah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Rukun Yamani pun melakukan hal yang sama. Beliau menyentuh Rukun Yamani itu dengan tangannya, namun tidak menciumnya. Begitu sampai di Hajarul Aswad, beliau menyentuh Hajarul Aswad itu dan menciumnya dan melanjutkan putaran-putaran tawaf selanjutnya hingga 7 putaran. Para sahabat pun melakukan hal itu. Dan di antara 2 rukun itu bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, persoalannya adalah di Hajarul Aswad itu hari ini terdapat masyaqqah, kesulitan di mana setiap kita melakukan putaran tawaf itu akan sangat tidak mungkin kita bisa menyentuh dan menyium Hajarul Aswad, dikarenakan ramainya manusia yang berusaha untuk mencium Hajarul Aswad itu. Pun di Rukun Yamani, walaupun tidak se-crowded ketika di Hajarul Aswad.
Tapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan hal lain selain menyentuh dan menyium Hajarul Aswad itu. Di antaranya pernah pada pelaksanaan tawaf itu Rasulullah hanya menyentuhkan ujung tongkatnya saja ke Hajarul Aswad dan ke Rukun Yamani. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah hanya sekedar memberikan isyarah ketika beliau saat itu sedang di atas kendaraannya atau untanya melakukan tawaf dengan mengangkat tangan, atau yang kita kenal dalam istilah fikihnya itu istilam. Kita mengangkat tangan, kemudian kita mencium sebagai simbol bahwa kita mencium Hajarul Aswad itu. Nah, bagaimana dengan Rukun Yamani? Para ulama mengkiaskan perbuatan mencium Hajarul Aswad yang digantikan dengan isyarah oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama perlakuannya ketika di Rukun Yamani juga. Makanya para orang-orang di Mekah yang kata beliau tidak ngerti hukum tadi, ketika melewati Rukun Yamani memberikan isyarah saja, istilam dari jauh dengan cara mengangkat tangannya tanpa mencium tangan tadi. Nah, artinya ini persoalannya bukan begini, ini persoalan furu'iyah dalam hal ibadah yang sifatnya khilafiyah gitu. Jadi ketika kita berbicara persoalan khilafiyah, ada perbedaan pendapat para ulama di sana, ya kita terima perbedaan itu. Yang buruknya ya seperti ini. Kalau mau jualan, ya jualan saja. Kalau mau bicara hukum, yuk kita bicara hukum. Sama-sama kita ngaji bareng. Kita buka tuh kita para ulama terkait masalah ini. Toh kalau kita sebutkan kitab-kitab hadis-hadis bagaimana kemuliaan Rukun Yamani dan Rukun Hajarul Aswad itu, para sahabat tidak pernah meninggalkan untuk melakukan seperti sebagaimana yang Rasulullah lakukan dan lain sebagainya. Penjelasan kitab-kitab ulama. Toh kayaknya ini orang juga nggak ngerti juga. Toh dia juga ngomong ngecap-ngecap aja tuh. Tidak menyertakan dalil, tidak menyertakan pendapat ulama dan lain sebagainya. Bagaimana kita membantah ya? Kalau orang ngecap-ngecap kayak gini ya kita balas juga dengan ngecap-ngecap juga. Jadi itu intinya, kalau mau jualan ya jualan aja gitu. Jualan yang benar. Jangan jualan dengan menyalah-nyalahkan amaliyah orang lain yang amaliyah kita sendiri itu belum tentu benar juga. Gitu. Nah, itu dia persoalannya. Nggak usah bawa-bawa orang yang belajar di Mekah, di Ummul Qura misalkan, lebih ngerti persoalan pelaksanaan haji dan umroh dibanding orang-orang yang tidak bersekolah di mana. Ini logikanya logika dari mana kayak gini? Anda mungkin juga ada yang sekolah di perguruan tinggi negeri, di UI, ITB misalkan, atau di UIN lah misalkan seperti saya yang di jurusan Anda yang teknik kimia atau ini segala macam. Belum tentu orang-orang yang ada di teknik kimia atau di ekonomi misalkan lebih ngerti gitu, lebih paham terkait teori-teori maupun praktek-praktek. Kalau yang memang pada saat itu dia di situ salah jurusan juga, tidak sesuai passionnya, ketika kuliah dia mengejar passionnya yang lain. Nah, jadi intinya itu, kuliah boleh di Ummul Qura, tapi tidak seluruh mahasiswa Ummul Qura itu punya pemahaman yang lebih baik misalkan dibanding teman-teman yang sekolah di Al-Azhar atau bahkan di pesantren-pesantren di kampung-kampung kita itu. Tidak jaminan ya.
Nah pesan saya, ya silahkanlah jualan. Tidak ada yang melarang jualan. Apalagi terkait yang kalimat terakhir itu, ketika orang keluar dari Ka'bah selesai tawaf, mereka berjalan mundur. Padahal tidak ada dalilnya. Nah ini kan pernyataan yang goblok juga. Siapa bilang mereka yang sedang berjalan mundur itu sedang beribadah? Ini pernyataan atau pertanyaan? Kalau pernyataan yang menyesatkan. Orang berjalan mundur itu karena dia melihat Ka'bah. Mungkin itu dia melihat Ka'bah untuk terakhir kalinya sebelum dia pulang ke kampung halamannya. Karena rasa rindunya terhadap Ka'bah itu sebagai Baitullah, simbol rumah Allah di muka bumi ini. Bisa jadi dia berpikir bahwa ini untuk terakhir kalinya dia bisa melihat Ka'bah itu. Jadi atas dasar kerinduan dari dirinya melihat Ka'bah, maka ketika dia meninggalkan Masjidil Haram, dia tidak ingin memalingkan wajahnya dari Ka'bah itu, berjalan mundur hingga sampai pada titik dia tidak bisa lagi, matanya tidak bisa lagi atau sudah jauh dari jangkauan Ka'bah, baru dia berbalik. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh nggak butuh dalil, ya butuh rasa. Anda jarang sekali bertemu dengan saudara Anda yang dari luar kota misalkan, rindu baru ketemu sebentar, keluarga Anda mau pulang, Anda antarkan ke bandara, Anda temani ke bandara, masuk ke dalam pintu Anda liatin, masuk ke dalam gate Anda liatin dari atas tuh. Ketika disuruh boarding masuk ke dalam pesawat, Anda lihat itu saudara Anda tuh berjalan sambil dada-dada masuk ke dalam pesawat. Bahkan orangnya sudah tidak terjangkau oleh mata kita, sudah di dalam pesawat, kita masih nungguin tuh ngeliatin pesawatnya jalan dan berangkat. Karena apa? Ya, cuma karena rasa. Dan itu nggak butuh dalil juga, gitu ya. Ini pendapat saya. Jadi kalau mau jualan ya juallah jasa. Kalau jualan jasa ya jual jasa. Kalau jual travel misalkan, ya juallah travel. Layanannya, kita sediakan pesawat yang begini, kita sediakan hotel yang bintang sekian, kita sediakan cateringnya yang begini, kita sediakan nanti mutawifnya yang berpengalaman dan lain sebagainya, ada tur ke sana ke sini. Gitu aja. Jadi jualan tuh nggak usah nyalahin orang. Kalau nanti model kayak gini mau dipakai susah. Nanti kalau Anda jualan baju gamis misalkan, Anda bilang pakailah baju gamis sunnah Rasulullah SAW, bahan yang kami pakai bahan yang digunakan oleh baginda Rasulullah SAW. Betul, gamis itu sunnahnya Nabi berpakaian sebagaimana orang-orang Arab menggunakan gamis, tidak ada yang menyangkal itu. Tapi kemudian nanti Anda menyalahkan orang-orang yang pakai koko misalkan gitu. Koko itu bukan dari tradisi Islam. Koko itu sebenarnya dari Tionghoa atau dari Cina. Kenapa dipakai untuk ibadah? Dalilnya dari mana? Kenapa tasyabuh dengan orang non-muslim? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Nah ini kan ngaco kalau udah kayak gini. Padahal cuma mau jualan gamis, mau jualan jubah. Jadi begitu saja, ya. Nanti saya yang jual koko, saya dibilang tasyabuh. Nah, padahal saya jual koko tuh keren banget, Hamadi mereknya. Biasa dipakai di majelis-majelis, biasa dipakai oleh para habaib itu. Koko model-model kayak gini. Nanti dibilang kita tasyabuh lagi. Gak ada dalilnya. Aduh, makin lama makin rusak nih cara beragama kita melihat orang-orang yang seperti ini. Apalagi mencari duitnya dengan cara-cara seperti ini, merasa paling benar sendiri, merasa paling pintar sendiri,
dan pada akhirnya menunjukkan kebodohannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.